letterlock gitu. Saya menggunakan kontekstual, tapi teman-teman kalau ada yang mau mentekstualkan silakan. Ya, letterlock gitu. Saya menggunakan kontekstual, tapi teman-teman kalau ada yang mau mentekstualkan silahkan gitu. Nah, karena kalau nanti. Ya, silahkan nanti. Termasuk gini, saya ini kan dengan Bro Farhan berbeda pendapat soal kematian Yesus. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Yesus itu mati. Saya bisa menunjukkan faktanya bahwa ditemukan mayat Yesus bersama istri dan anaknya. Ini kan yang di penemuan ini kan ilmiah, ya. Ini penemuan apa ya? Saya bilang penemuan ilmiah, ya, berdasarkan fakta-fakta ya arkeologis. Ya, bagaimana Anda bisa sebagai orang yang rasional menolak ini? Namanya penemuan ilmiah, itu mau Anda uji berulang-ulang kali hasilnya sama, Edis. Bagaimana Anda mau mengatakan Al-Quran diksi agama Anda salah atau bagaimana? Gitu loh. Nah, kalau dalam Islam memang ada beberapa pendapat, jadi silakan Anda memilih yang menurut Anda sesuai dengan kebatinan Anda. Nah, jadi kalau saya memahami Al-Quran itu tidak selalu kontekstual, tidak selalu tekstual, bisa jadi kontekstual. Walaupun saya mampu merasionalisasi, contohnya dulu ada namanya Ashabul Kahfi yang tinggal selama berapa ratus tahun ya. Nah, ternyata kan setelah diteliti rahasianya ada pada guanya kan, kandungan garam dalam gua itu bisa dirasionalisasi. Kalau tadi Edis bisa merasionalisasi bagaimana laut itu terbelah, ya bagus. Berarti Anda sedang merasionalisasi keyakinan Anda, silahkan gitu. Tapi kalau Anda mentekstualkan semua pemahaman Anda, ya Anda akan terjebak nanti di sana gitu. Silakan. Atau siapa nih? Oke, terima kasih Bang Eko. Sebentar, Edis saya gantian dulu ya. Dalam hal ini saya setuju dengan Bang Eko walaupun kita berbeda pendapat. Kalau saya dalam hadis Rasulullah SAW tentang pembelahan dada ini saya maknai secara tekstual karena saya berkaitan dengan dalil-dalil. Yang pertama dari Ibnu Hajar Asqalani, di sana juga ada di dalam tafsirnya, juga di dalam Qurtubi juga di dalam kitabnya menjelaskan bahwa itu secara tekstual memang terjadi secara real ya, yang terjadi terlihat di situ. Makna di sini ketika saya menggunakan ini bahwa yang pertama adalah bagaimana hadis ini ditelusuri periwayat sanad matan perawinya ya, terutama sanad dan perawinya itu diteliti, ternyata orang-orang yang meriwayatkan ini semuanya adalah terpercaya. Jadi di sana status dari hadis ini adalah sahih, baik ada yang sahih mutawatir, hasan maupun di sana sahih ahad, tapi semua dalam tataran sahih semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bisa melogikakannya apa, bahwa proses transplantasi jantung itu ternyata jantungnya diangkat dan tidak keluar darah sama sekali. Tadi kan Edis mempertanyakan kenapa gak keluar darah, kenapa bisa hidup ketika jantung dicopot. Padahal di dalam medis sekarang yang modern, ketika jantung dan paru-paru dicopot, dikasih alat bantu untuk pendenyut jantung, ternyata bisa hidup ketika jantung itu nanti dipasangkan kembali atau diganti dengan jantung hati, Farhan, bukan jantung. Hati, bukan jantung, hati. Sebentar, ada transplantasi jantung. Saya nggak mau ini. Nanti saya ajak diskusi tentang medis nanti, tentang sains, malah nanti tentang knowledge ya. Saya nggak mau masuk ke ranah itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa saya memaknai peristiwa ini adalah literally, karena itu adalah saya pahami sebagai bentuk dari kemukjizatan. Ketika masuk ke ranah mukjizat, maka rasional kita harus tanggalkan. Kenapa? Karena mukjizat itu memang tidak bisa dirasionalisasikan. Kenapa tadi saya komparasikan dengan Yosua 10 nomor 13, di sana dikatakan matahari berhenti. Bagaimana mungkin? Sains mengatakan matahari berhenti 10 detik aja udah kiamat, udah hancur ini. Hancur.
Tapi bagaimana mungkin itu berhenti sehari penuh? Artinya di sana bahwa apa yang tadi juga dibantah dari saudara Kristen sendiri bahwa peristiwa itu terjadi. Artinya di sana Bang Edis, bahwa mukjizat itu adalah segala sesuatu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua di dalam hal beragama itu kita menggunakan rasionalitas. Karena 3 instrumen kebenaran menurut René Descartes, yaitu instrumen empirisme, rasionalisme, dan intuisme. Kadang-kadang logika tidak nyampe, tetapi hati kita yang menentukan keimanan kita, meyakini peristiwa itu terjadi. Jadi kalau kita kaitkan dalam hal proses struktur dalam argumen kebenaran, di sana kita harus mengakui ada sesuatu yang memang di luar kendali otak kita. Karena kita mengakui otak kita semua bahkan Einstein pun terbatas pemikirannya, apalagi kita. Jadi logika ini akal kita ini terbatas sekali kemampuannya. Tidak semua yang tidak sesuai dengan akal kita itu sesuatu yang salah, ya. Itu. Silakan Edis untuk menanggapi. Kita masih ada 20 menit lagi sebelum menuju maghrib. Gantian aja kalau bisa per 5 menit aja Edis, jangan panjang-panjang, jadi biar adil sama semua nanti sebelum closing statement. Silakan Edis. Oke, baik. Saya tanggapi dulu dari penemuan makam yang di situ tertulis nama Yesus, ya. Jadi begini teman-teman semua, ya. Misalnya saya main-main ke makam, ya. Kemudian tertulislah misalnya di dalam makam itu, di patok makam itu atau di apanya begitu, atau di nisannya atau apanya tertulis Farhan. Apakah saya menyimpulkan bahwa Farhan yang lagi ngobrol sama saya ini? Kan enggak, gitu loh. Enggak bisa seperti itu, Eko. Ya, jadi nama Yeshua itu nama umum, gitu loh, nama yang biasa dipakai oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Sama seperti kita di Indonesia, nama Agus itu saya rasa nama yang lumrah, gitu loh. Jadi ketika Anda ketemu makam Agus, bukan berarti itu kakek Anda yang Agus juga, enggak gitu, enggak boleh gitu mengambil kesimpulan. Nah, kemudian gini yang mau saya bilang itu, ya, kita ini kalau betul-betul mau jujur, biografi Muhammad itu kapan sih ditulis? Siapa sih yang nulis? Kan kalau mau betul-betul jujur kan, biografi Muhammad ini kan ditulis oleh Ibnu Isa yang nggak pernah ketemu sama Muhammad, gitu loh. Ditulis ratusan tahun, hampir 300 tahun kemudian. Dari mana kita bisa meyakini bahwa itu betul-betul Muhammad yang historis? Makanya Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist itu membuat satu pertanyaan besar. Dia membuat bukunya sudah direvisi menjadi buku terbaru yang edisi revisi, ya. Itu pertanyaan besar dalam buku itu begini: apakah sosok Muhammad yang digembar-gemborkan selama ini itu merupakan sosok Muhammad yang historis atau sosok Muhammad yang legenda? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk dijawab oleh orang-orang yang akademis, gitu loh. Dari mana kita tahu? Coba kalau hanya modal Quran saja, sampai kiamat kalian tuh nggak akan temukan ada kisah Muhammad jadi nabi umur 40, terus waktu dia lahir langit menerangi seluruh bumi, terus ketika Aminah mengandung itu tidak merasa sakit, terus sinar itu terus menaunginya, ada awan ketika dia berjalan menudungi. Ini coba kalian pikir dulu, ini cerita rakyat atau fakta atau bagaimana? Kalau kalian betul-betul belajar ilmu sastra, ya, belajar betul-betul budaya ke setiap tempat, saya katakan hampir di setiap wilayah kamu datang ada legenda di situ. Hampir. Kalau kamu main ke Samosir, nanti ada legenda di Samosir itu bahwa Danau Toba itu terbentuk dari orang mancing ikan. Iya. Gitu loh. Kok mancing ikan? Dari orang yang nganterin rantang ke bapaknya, karena bapaknya dia main terus karena telat, dia ngamuk, dasar anak ikan nih, jadilah Danau Toba. Ini cerita-cerita kayak begini tuh kan hanya dipercayai oleh orang-orang yang nggak sekolah. Ya nggak apa-apa, itu cerita rakyat gitu loh. Cerita malin kundang, ada orang yang durhaka oleh emaknya, ya kan, terus dia dikutuk lah, itu batunya ada tuh, bentuk batunya. Di Danau Toba Samosir juga ada cerita batu gantung itu. Jadi ceritanya dulu dia mengkhianati pacarnya, terus dia mau bunuh diri, akhirnya jadi batu begitu. Ada kayak begitu semua.
Gitu loh. Saya cuman mau bilang begini sama teman-teman semua. Ayo teman-teman, kita itu ini udah era internet gitu loh. Sampai kapan sih kita itu percaya dengan dongeng-dongeng? Gitu loh Farhan. Jadi saya mau minta sama Farhan begini, bagaimana Farhan Anda secara akademis mempercayai berita-berita yang ditulis oleh orang yang nggak pernah ketemu sama Muhammad? Iya kan? Orang nggak pernah ketemu Muhammad, yang ini itu sebenarnya udah dibahas loh oleh misalnya Buya Sakur. Buya Sakur itu termasuk orang yang kritis, Farhan. Ya, dia jangan nyatut nama orang ya. Saya tahu Buya Sakur. Lo enggak, saya nonton videonya kok. Saya nonton sebentar dulu. Saya nonton videonya bagaimana Buya Anda mencatut nama ulama Islam. Ya, jangan mencatut nama ulama Islam yang dia tidak menyatakan. Videonya ada bagaimana Buya Sakur itu mempertanyakan kenapa. Lo gimana sih ngomong dipotong lagi? Enggak masalah, Anda bermoderasi, tapi jangan mencatut nama orang gitu aja. Yang jelas saya cuma mau ngomong, Buya Sakur di dalam video di YouTube Anda bisa lihat, dia mempertanyakan kenapa Muhammad harus menerima wahyu di gua. Kenapa Muhammad dinarasikan sebagai orang yang buta huruf, itu dipertanyakan oleh Buya Sakur loh. Gitu loh. Memang saya ini sebenarnya mengajak kepada kita semua, baik yang Islam mau yang Kristen, coba kita bisa membedakan gitu loh, mana yang betul-betul dikatakan oleh kitab dengan mana cerita yang di samping itu. Cerita yang nggak ada tertulis di situ. Cerita tentang Muhammad di belah dadanya kan nggak ada di Quran. Kan nggak ada cerita itu. Terus cerita Muhammad jadi nabi umur 40, mana ada di Quran? Nggak ada itu. Kalau Anda lihat perdebatan antara David Wood, sudah 5 menit, sudah 5 menit. Udah 5 menit. Serius. Oke lah, kali ini saya percaya aja daripada ditendang. Saya jawab dulu boleh nggak? Sebentar aja Bang Farhan. Silakan Bang Eko. Ya, Bang Farhan bisa bantu saya nggak? Saya juga takut nanti di framing ini saya fitnah gitu ya. Bantu saya nggak punya device 2 ini. Ketik aja inikah bukti Yesus dimakamkan dan punya anak istri, itu berita dari kompas.com. Bisa bantu bukain nggak Pak Farid? Sebentar. Ya, ini saya bacakan. Jadi ini si Edis ngarang bener ya. Dikira yang meneliti ini anak kecil kali, ada nama Yesus terus dibilang itu makam Yesus gitu. Saya bacakan ya Edis ya. Nih. 2 ilmuwan Israel mengklaim berhasil mengkonfirmasi pandangan bahwa Yesus dimakamkan. Bukan hanya itu, mereka juga mengklaim bahwa dalam makam itu Yesus dimakamkan bersama anak dan istrinya. 2 ilmuwan tersebut yaitu, ya ini namanya agak susah ya, nama orang Israel, mengkonfirmasi fakta bahwa Yesus dimakamkan setelah meneliti artefak bersejarah makam keluarga Yesus dan peti James. Artefak makam keluarga Yesus ditemukan pada tahun 1980 di tengah maraknya pembangunan properti kota Yerusalem. Artefak ini ditemukan di Talpiot sehingga kerap disebut makam Talpiot. Ada 800 makam ditemukan dan seluruhnya dikonfirmasi berasal dari masa Yesus. Di dalam setiap makam tersimpan beberapa kotak peti. Ya. Ilmuwan memiliki pahatan Yesus, putra Yosef, Maria, Yosef, Mary, Yosef. Nah, ini jadi gini, siapa namanya? Bang, ya silakan bisa dilihat di Bangkok sudah tampil ya. Arkeolog. Ya, banyak itu. Banyak sekali beritanya kalau Anda mau lihat. Silakan googling aja, nggak usah bernarasi apa-apa. Intinya begini, kalau Edis dari tadi bilang bahwa ini zaman maju internet ya, informasi beredar dengan cepat, ya justru kita bisa melihat itu gitu loh. Dan yang meneliti ini ilmuwan. Kalau Anda ingin membantah, ya Anda harus jadi ilmuwan dulu. Penelitian itu harus dibantah dengan penelitian. Ini orang bukan gara-gara nemu ada nama terus diklaim ini makamnya Yesus, ya nggak begitu. Ya kan? Apalagi ini arkeolog. Kalau kita percaya bahwa di sana adalah makamnya Nabi Yahya misalkan. Di sana adalah makamnya Nabi Ibrahim. Di sana adalah makamnya. Itu kan berdasar penemuan arkeolog. Nah, kita percaya itu.
Lah masa kita nggak percaya, ini kita standar ganda dong, gitu loh. Jadi saya cuma membuka mata aja, Edis Anda jangan so akademis, gitu ya. Lah ini ada temuan ilmiah, kalau Anda ingin bantah silahkan bantah, gitu loh. Jangan bantah saya, bantah nih ilmuwan tersebut, gitu. Kalau ini hoax, Anda silahkan itu gugat itu, banyak sekali itu yang memberitakan itu. Gugat saja ke Dewan Pers kalau memang itu berita bohong gitu. Jadi saya hanya mengungkapkan fakta-fakta saja. Gini loh Edis, saya kan dari tadi sudah ngomong, saya ini sangat rasional. Kalau Anda juga seperti saya bagus gitu. Tapi juga jangan berstandar ganda. Begitu ada penemuan yang Anda nggak merugikan, Anda bilang, wow ini kan cuma klaim aja ini. Loh ini ilmuwan loh, yang nemuin ilmuwan gitu loh. Dan dia meneliti bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun dia meneliti gitu. Baru dipublikasi sekitar tahun 2015 gitu. Jadi di dalam Islam pun tidak semua, sebagian besar menganggap bahwa Yesus itu tidak mati, melainkan diangkat ke langit. Hanya sebagian kecil saja pendapat di dalam keislaman yang menganggap bahwa Yesus itu benar-benar mati. Tapi saya cuma hanya ingin melihatkan fakta di sini gitu. Saya nggak membawa dogma di sini. Kalau saya memang dengan Farhan berbeda. Farhan mungkin menganggap bahwa Yesus itu diangkat ke langit. Kalau saya tidak. Yesus itu sama seperti Muhammad dan nabi-nabi lain. Dia wafat, dia itu manusia. Tidak mungkin orang bisa hidup 2000 tahun. Ya, jadi kan Yesus sudah lahir 2000 tahun lalu. Lalu jasadnya masih utuh selama 2000 tahun, itu bagaimana caranya? Kalau dalam Ashabul Kahfi ada cerita, ada ditemukan kan, kuncinya ada di dalam gua itu. Lah kalau Yesus ke atas langit, bagaimana cara menjelaskannya? Nah, rasionalitas saya belum sampai ke sana. Tapi kalau teman-teman yang berpandangan bahwa Yesus itu diangkat ke langit, silahkan gitu. Tapi saya ini hanya mengungkapkan bahwa ada temuan ilmiah. Kalau Anda ingin, saya kecewanya Edis bukan menjelaskan bantahan gitu. Ada ilmuwan lain yang membantah, enggak. Tapi dia seolah-olah nih ilmuwan anak kecil gitu. Ada nama Yesus di sana, kemudian diklaim menjadi makamnya. Enggak gitu ya, itu aja saya mau jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bang Muklis. Dari tadi Bang Muklis silakan Bang Muklis. Iya, makasih ya. Biar dapat poinnya banyak dulu ini. Tapi saya ini kayaknya saya mohon izin ya kepada saudara-saudara semua. Saya kayaknya ingin memperkuat narasi Edis ya. Ya, dianggap mendukung Edis juga tidak apa-apa lah ya. Edis mohon izinnya dulu ya. Aku mendukung kamu ini ketika kamu tadi membawa Al-Qur'an ya. Jadi gini Dis ya. Al-Qur'an dari awal sudah disepakati oleh semua muslim Dis. Bukan buku cerita, bukan buku biografi. Jadi kalau ada informasi yang memang didapatkan tidak detail, hanya bicara tentang garis besar saja, yaitu Al-Qur'an. Karena memang bukan buku biografi, bukan buku cerita. Ya kan? Jadi beda dengan orang Kristen menganggap Bible itu memang buku sejarah, itu memang iya terkesan biografi ini segala macam, tapi ditemukan ada rentetan cerita tentang tokohnya yang hilang dari umur 12 tahun sampai 30 tahun gitu. Nah itu patut dipertanyakan ya. Itu aku memperkuat narasimu seperti itu. Itu yang pertama ya Dis ya. Jadi Al-Quran memang tanpa beban, sebenarnya tanpa beban. Karena dari awal bukan buku cerita, bukan buku biografi gitu. Jadi kalau kau tuntut yang detail-detail, yaitu bukan ke Al-Quran nuntutnya gitu kan. Tuntutlah ke Biblemu sendiri. Yang kedua begini nih. Ketika kau bilang bahwa ada satu penulis menceritakan satu hal gitu kan, atau satu tokoh, terus penulis itu tidak pernah bertemu dengan tokoh itu, kau nggak percaya. Tapi ketika ada yang membantah tentang tokoh itu, tokoh yang membantah pun nggak pernah ketemu dengan tokoh yang dibantahnya, kau percaya. Itu kan menurutku agak gimana ya, timbangannya agak jomplang juga. Jadi aku ini karena kasih sayang aja aku sama kau itu, makanya aku memperkuat narasimu Dis gitu kan. Terus misalnya begini Dis ya, bercerita tentang Pati Gajah Mada, seluruh orang Pulau Jawa kalau ditanya apakah itu legenda atau historis, semua menyatakan itu historis Pati Gajah Mada itu, ya kan? Lalu ada orang luar Pulau Jawa bilang, oh itu legenda, Pati Gajah Mada itu begini. Kenyataannya seluruh Pulau Jawa menyatakan
itu historis gitu. Nah, begitupun tentang Nabi Muhammad. Tahu-tahu nongol bantahan dari orang-orang eksternal bahwa Nabi Muhammad itu dinyatakan legenda. Satu kota Mekah, satu kota Madinah, satu bangsa Arab semua menyatakan itu historis. Lalu yang bantah ini dapat sumber dari mana gitu kan? Yang bantah itu dapat, pernah nggak nanya langsung datang ke Arab sana, ke Mekah sana, mendatangi sumber yang benar? Menurut orang Arab sana, menurut orang Mekah sana, Nabi Muhammad legenda atau historis? Justru yang harus kau ini apa? Justru yang harus kau pertajam gini, Dis, ya, yang harus kau pertajam itu ketika ada satu tokoh yang kau agung-agungkan, ya, yang kau agung-agungkan, ternyata di kampung halamannya sendiri 2000 tahun tertolak gitu kan. Nah, ini patut, ini legenda atau sejarah atau historis ini yang katanya mati bangkit kayak gitu. Ternyata di kampung halaman sendiri ini cerita ini nggak laku gitu. Lakunya di luar, yang notabene orang luar pun nggak ngeh gitu kan, bener enggaknya gitu. Nah, itu ya mohon maaf ya, Dis, tapi walaupun ini menampar bolak-balik mukamu, itu tujuanku memperkuat kau, membantu kau, karena aku sayang sama kau, Dis, ya. Makasih Bang Farhan, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akan membawakan, tadi dia membawakan Spencer, saya akan gunakan Karen Armstrong. Spencer jelas pembenci Islam, wajar dia mengatakan seperti itu. Tapi Karen Armstrong adalah mantan biarawati dan secara jujur mengakui di dalam bukunya yang berjudul Muhammad: A Biography of the Prophet, ya, silakan dibaca. Di sana mengucapkan kata-kata yang paling luar biasa, the most remarkable human being who ever lived. Manusia paling menakjubkan yang pernah hidup. Itu kata siapa? Kata Karen Armstrong Edis. Kalau kamu membawa Spencer, ya wajar, itu dari internal kalian, pembenci Islam. Islamofobia pasti akan menulis semua hal buruk terhadap Islam. It's logis gitu loh, ya, logik, gak masalah gitu loh. Karena memang membenci Islam. Tetapi jika dari kalangan kalian sendiri mengagumi Nabi Muhammad SAW, dalam bukunya Karen Armstrong Muhammad: A Biography of the Prophet, di sana luar biasa, Dis, ya, the most remarkable human being who ever lived. Manusia paling menakjubkan yang pernah hidup. Bayangkan, yang pernah hidup. Itu yang pertama, Dis. Yang kedua, Michael Hart mengatakan manusia terhebat sepanjang abad adalah Muhammad SAW nomor 1. 2. Nomor 3, Wolfgang Goethe. Paham siapa Goethe? Seorang sastrawan yang luar biasa dipuji, dan dia membuat sebuah buku tentang Muhammad SAW. Dia bagaikan sinar matahari yang bersinar terang. Goethe mengagumi, dan dalam bukunya sastralannya bagaimana dia mengagumi Rasulullah SAW. Silakan ketik di Google Goethe dan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu membawa sudut pandang perspektif dari Spencer, ya wajar dia pembenci Islam. Tapi saya membawa bukti Anda, menampar bukti kepada Anda bahwa yang menuliskan 3 orang tadi bukan dari Muslim, tapi bagaimana kekaguman mereka terhadap Islam. Juga Sir Bernard Shaw, seorang pemikir luar biasa, filsafat luar biasa dari Inggris, seorang aristokrat, seorang bangsawan yang luar biasa, mengatakan apa? Dia mengatakan seandainya Muhammad hidup di zaman sekarang, maka bisa dipastikan kehidupan peradaban di zaman sekarang akan stabil dan akan aman. Tidak akan ada lagi intoleransi, akan ada persamaan hak antara wanita dan laki-laki. Itu kata Bernard Shaw. Silakan ketik di Google. Mahatma Gandhi mengatakan apa tentang sosok Nabi Muhammad SAW? Ya, Muhammad terlalu singkat ceritanya saya baca. Bahkan seandainya banyak ribuan buku yang menceritakan tentang Muhammad, maka saya pastikan saya akan membacanya. Karena begitu luar biasanya sosok Muhammad di dalam mempengaruhi peradaban dunia. Mahatma Gandhi, tokoh-tokoh. Sedangkan Edis ini siapa? Edis ini siapa mau mengkritik Nabi Muhammad SAW? Ya, padankan dulu keilmuan Anda. Terus tentang makam yang ditemukan, Bang Eko, saya salah satu termasuk orang yang berdiri di tengah-tengah karena saya NU. Literatur dari Gus Baha mengatakan bahwa maksudnya kembali, ya, diangkat kembali ke hadapan ke sisi Allah itu dalam Quran itu tentang Nabi Isa alaihissalam, itu juga bisa bermakna innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya. Jadi saya di tengah-tengah di situ.
di tengah-tengah di situ pemahamannya. Jadi tidak berbeda-beda banget juga ya, karena saya memahami bahwa Nabi Isa juga bisa jadi telah meninggal, karena makna kembali ke hadiratnya itu, diangkat kembali ke hadiratnya itu seperti makna orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sama ketika kita meninggal kembali. Nah, pemahamannya tinggal kita bagaimana menempatkan pemahamannya. Oke, karena sudah jam 6 mau maghrib, silakan siapa yang mau closing statement dulu. Saya tidak mau ada framing. Edis, paparkan secara agama Anda sendiri. Begitu framing menyenggol agama lain, saya akan cut, saya akan potong. Silakan paparkan keimanan Anda, bagaimana pondasi kebenaran menurut perspektif kekristenan dalam memahami hal-hal yang bersifat tidak logis. Bagaimana memahami itu? Apakah Anda mau mengatakan sebagai ateis bahwa itu adalah cerita-cerita fiktif, Bible terus dengan cerita-cerita fiktif? Itu hak Anda. Tetapi jangan menyeberang. Begitu menyeberang pasti akan saya kick. Karena saya tidak mau. Juga Muslim, jangan menyenggol jangan menyenggol Bible. Kita tunjukkan argumentasi kebenaran menurut Islam. Edis 2 menit, silakan. Saya hanya mengutip percakapan antara David Wood ya dengan Rashid ya, seorang Muslim yang sudah meninggalkan Islam ya. Waktu itu diskusi itu mereka membahas tentang motif dibuatnya buku biografi Muhammad. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini kepada teman-teman itu begini. Sudah waktunya teman-teman ya, Farhan dan kawan-kawan itu memikirkan ulang tentang sosok Muhammad yang historis. Saya sudah peringatkan, saya sudah peringatkan Anda dan Anda tidak bukan bahaya. Anda tidak mendengarkan peringatan. Bukan guncang. Anda sudah saya peringatkan untuk tidak menyenggol ketika closing statement. Seorang yang bijak adalah memahami bagaimana ketika host berbicara dan saling menghormati argumen masing-masing. Jadi terpaksa Anda saya keluarkan. Saya tidak peduli Anda mau ngoceh seperti apapun. Apa dikatakan saya takut, tidak. Ketika ranah diskusi saya biarkan tadi, tetapi ketika closing saya bilang silakan untuk memaparkan keimanan Anda secara internal ya, secara internal ya. Itu yang namanya kita bijak. Supaya apa? Supaya tidak berkepanjangan. Diskusi ini bisa kita akhiri dengan baik, saling menghargai perbedaan-perbedaan dalam ranah akidah. Maaf, di room Farhan bukan room untuk menghujat dan untuk saling framing tentang hal-hal seperti itu ya. Pahami itu. Silakan Bang Prof, kita pahami. Oke, silakan. Ya, oke, siap. Makasih. Iya, padahal saya tadi sudah kurang gimana mendukung dia, kok malah dia air susu dibalas air tuba gitu ya. Jadi begini ya, terkait dengan Nabi Muhammad SAW gitu ya. Apapun syubhat yang dilontarkan oleh para pembenci beliau gitu, semuanya sudah terjawabkan dengan realita dan fakta ya. Jadi kita tidak perlu panik, tidak perlu misalnya jadi kalang kabut atau gimana. Karena dengan Mekah itu notabene 100% Muslim dan ajaran Nabi Muhammad SAW diterima di sana, Madinah juga, dan Arab Saudi yang notabene 97 atau 98% Muslim, itu sudah menjadi fakta dan realita bahwa terkait Nabi Muhammad tidak ada yang perlu diragukan lagi, baik secara historisnya maupun secara ajarannya gitu, secara ajarannya. Justru yang kita harus ragu tuh kalau beliau Nabi Muhammad SAW ini terkait histori dan ajarannya itu sampai di tempat asalnya sendiri pun mungkin diragukan. Nah seperti itu. Jadi intinya itu yang mau saya sampaikan. Semua terkait Nabi Muhammad sudah dijawab oleh fakta dan realita gitu kan. Jadi terima kasih Bang Farhan, silakan yang lainnya mungkin. Oke, terima kasih, silakan. Kita internal ya, jangan menyeberang. Silakan Bang Ziyad. Oke, terima kasih ya, nih terakhir kali. Shadisnya udah kabur ya. Kadang-kadang saya bilang lucu-lucuan saja di situ saya bilang. Jadi kalau dia tadi mengarahkan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada sejarah Nabi Muhammad, sama dengan dia mau menganalisa terhadap ilmu kimia, nyari di buku biologi gitu loh, ya kan? Makanya di situ nggak ketemu gitu loh. Jadi dia memaksakan bahwa dalam kimia itu tidak ada biologi gitu loh, atau sebaliknya gitu loh. Padahal kita tahu Al-Quran itu memang bukan sejarah. Kita bisa, tapi ada sejarahnya tertentu, yaitu Sirah An-Nabawiyah yang dikhususkan untuk masalah sejarah Nabi Muhammad dari mulai 0 tahun dari kelahiran sampai wafat. Itu tercatat kok.
Bahkan peninggalannya, terompahnya, topinya, pedangnya, semua ada gitu. Nah, makanya di situ saya bilang sekali lagi, kita lain kali kalau edis masuk itu kita lucu-lucuan saja. Karena sama dengan dia menampar diri sendiri, dia tidak percaya, tapi terhadap kebangkitan Yesus dia percaya, tapi terhadap pembelahan Nabi Muhammad tidak percaya. Sampai saat tadi tantang, dia coba terangkan Anda kenapa jadi laki-laki. Tidak jawab tuh sampai akhir, dia tidak pernah menanggapi satupun narasi saya itu, dia tidak tanggapi satupun dari tadi. Saya tunggu sebenarnya. Jadi ya lucu-lucuan saja. Lain kali itu Edis tuh lihat, ketika saya katakan di sini, Edis itu yang saya hadapi perdebatan dari setiap orang Kristen, itu yang terburuk adalah Edis. Terus kenapa saya bilang bukan narasinya seperti Aristoteles segala macam, bukan itu intinya, bahwa kalau dalam diskusi itu harus ada nilai kebenarannya di mana. Apa kita berdasarkan pada kebenaran itu pada kitab Biblos? Mari kita kaji kitab Biblosnya, atau terhadap Al-Quran, mari kita kaji kitab Al-Qurannya, kan gitu. Jangan ini dia kita bingung sendiri. Dia ranah diskusi agama, tapi yang dia persoalkan adalah logisnya, terhadap logis sesuatu gitu loh. Sampai dia sendiri tidak percaya terhadap kitab sucinya gitu loh. Terhadap proses ketika ada peristiwa perempuan yang datang berzina kepada Yesus, kemudian dia tidak percaya. Kemudian dia juga tidak percaya terhadap yang lain itu dari kitab Nabi Musa segala macam. Itu kan jadi kita tidak bisa punya standar apa-apa gitu. Tidak ada ilmu apapun gitu. Tidak ada bisa diraih gitu sama di situ. Itu aja menurut saya sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya kawan-kawan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf tadi yang di bawah bilang saya juga tidak, pamit itu pribadi ya, bukan menyerang keimanan. Oke, terima kasih Bang Muklis. Bang Eko sudah silakan. Maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Muklis. Bang Eko silakan. Terima kasih waktunya Bang. Terima kasih juga Bang Yadi. Oke, terima kasih. Bang Eko boleh closing untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya closing ya. Jadi pertama soal tadi banyak teman-teman yang mempertanyakan argumentasi saya soal Yesus wafat. Jadi itu saya mungkin berbeda ya, nggak masalah. Saya mengambil pendapat daripada Buya Hamka, karena menurut saya Buya Hamka itu di dalam tafsir Al-Azhar ya, silahkan dicek sendiri. Jadi menurut saya Buya Hamka itu adalah sosok ulama yang siqoh gitu. Beliau pernah diangkat menjadi ketua MUI ya. Lalu ketika beliau menjadi ketua MUI, beliau mengharamkan Natal bersama. Ya, padahal saat itu presiden dan ibu presiden ingin mengadakan perayaan Natal bersama. Beliau digoyang oleh banyak pihak agar membatalkan fatwa tersebut, tapi beliau kekeh sampai akhirnya beliau diturunkan. Jadi menurut saya sosok Buya Hamka ini adalah ulama yang, ini pandangan saya adalah ulama yang sikoh. Gitu. Makanya saya mengambil pandangan beliau, salah satu dari pandangan beliau, yaitu bahwa Isa alaihissalam itu dalam surat Ali Imran ya, kalau salah Ali Imran ayat 55, inni mutawafika wa rafi'uka gitu kan. Sungguhnya kami telah mewafatkan. Nah, mayoritas ulama itu kan menyatakan mewafatkan ini artinya tertidur dia. Jadi dia tertidur wa rafi'uka, kemudian dia diangkat. Nah, mayoritas ulama juga menyatakan diangkat itu diangkat ke langit bersama jasadnya. Tapi beliau Buya Hamka menyatakan bahwa ini mutawafika itu ya diartikan wafat gitu. Wafat ya wafat. Warafiuka tadi sama seperti kata Bang Farhan, ada yang menyatakan bahwa dia kembali ruhnya kepada Allah atau ditinggikan derajatnya gitu. Ada dua pendapat itu. Nah, terkait hadis-hadis ini kan hadis mutawatir yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Betul kan? Nah, Buya Hamka sama sekali tidak menolak satupun hadis mutawatir tersebut, melainkan beliau mentafsirkan, maksudnya mengkontekstualkan hadis tersebut, bahwa yang turun itu bukan jasadnya, melainkan ajaran originalnya, ajaran murninya atau ajaran sejatinya. Bahwa dari dulu ajaran Nabi Isa itu yang melarang babi, makanya dikatakan dia akan membunuh babi, karena memang dari dulu ajarannya itu melarang babi. Lalu menghancurkan salib itu artinya apa? Mengembalikan doktrin monoteisme. Karena dari dulu Nabi Isa itu mengajarkan menyembah pada Allah yang ehad, gitu. Jadi yang kembali adalah ajarannya. Itu menurut daripada Buya Hamka gitu. Jadi saya tidak
Silahkan kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, silahkan gitu. Tapi ini adalah pendapat saya. Kemudian saya menjawab Edis tadi soal Nabi Muhammad, katanya itu adalah sosok yang fiktif. Jadi begini, dia mengutip bahwa itu kan baru ditulis oleh siapa? Penulis Sirah Nabawiyah namanya Ibnu Hisam, oleh Ibnu Ishaq, oleh Asyatiri. Mereka ini adalah ahli sejarah Islam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Jadi cerita-cerita itu diambil dari hadis. Hadis itu didapat dari para sahabat yang bersama dengan Nabi. Jadi lucu kalau katanya mereka kan nggak ketemu Nabi. Iya, yang ketemu Nabi itu para sahabat. Jadi ketidakfahaman dia terhadap metodologi Islam dalam menyusun sirah menjadikan dia menganggap bahwa itu kan sirahnya baru ditulis baru-baru ini aja gitu. Gimana dia bisa mengetahui sosok Nabi Muhammad yang sudah 1400 tahun lalu hidup gitu. Loh, justru dia mengutip hadis-hadis tersebut gitu. Bukan hanya Ibnu Katsir juga menulis sejarah namanya Bidayah wa Nihayah. Itu juga berdasarkan hadis-hadis. Jadi bukan dia asal ngarang gitu. Jadi Nabi itu pernah berdagang, Nabi pernah berperang, Nabi pernah menikah. Itu semua berdasarkan hadis. Jadi hadis-hadis itulah yang membentuk terjadi adanya sirah. Jadi inilah salah satu kelebihan juga kenapa terjadi invasi dalam Islam. Akhirnya orang-orang di luar Islam jadi mengenal Islam. Jadi contohnya gini, Nabi pernah berperang dengan Bizantin, pernah mengirim surat kepada Heraklius, pernah bersurat kepada ini. Itu kan Anda bisa cari sejarahnya di mereka bahwa pernah tertulis itu ada yang namanya Muhammad di situ gitu. Jadi bukan sosok fiktif. Ini lucu nih, ada orang yang nggak ngerti soal Islam tapi memframing seperti itu tuh lucu. Baru dengar saya dari orang itu. Terima kasih Bang Farhan. Terima kasih Bang Eko, terima kasih sekali lagi sudah hadir di Komal saya. Masya Allah, barakallah fiq. Semoga kajian kita bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya turunkan dulu Bang Eko. Saya terima kasih sekali lagi sudah hadir di Komal saya. Para Iwan Filah tadi sudah melakukan diskusi yang menarik dengan Edis dan dengan teman Kristen juga tadi yang bernama Nabi Palsu. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan penambahan ilmu kepada kita. Mungkin ketika ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan atau narasumber yang lain melakukan kesalahan, saya mewakilinya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala sesuatu yang salah itu adalah dari kita pribadi sebagai manusia yang dhaif dan manusia yang masih banyak harus belajar. Tetapi segala kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan hari ini bisa menjadi saksi kelak kita bersatu di jannahnya, menjadi saksi kita pernah bersama-sama untuk membela agama Allah dan mensyiarkan agama Allah, kebenaran Islam ini sendiri. Para Iwan Filah, terima kasih masih setia di Komal Farhan Farluk. Jangan lupa nanti malam insya Allah akan live kembali. Saya akhiri dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dimasukin ke YouTube. Maksudnya apa? Kan gitu. Makanya bilangin sama teman-teman